Pak Kiai mengenai qawaid fikih ini dalam hal ini yang mabna al-khams itu dan qawaid al-muttafaq 'alaiha, apakah bisa status kekuatan hujjahnya itu, hukumnya itu disejajarkan dengan adilah syariah, minimalnya dengan adilah syariah al-mukhtalaf fiha, atau bahkan al-muttafaq 'alaiha seperti Quran, Sunnah, kemudian ijma' dan surah besar. Satu lagi, siapa yang menang tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja tadi dengan sedemikian rupa penjelasan dari Kang Fuad berkaitan tentang usul fikih dan qawaid fikih, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Ini kiranya penting. Yang pertama, tadi Kang Fuad ada mengungkapkan begini, setiap usuli itu pasti paham tentang Al-Quran, sebab materi-materi usul fikih itu tidak jauh beda dengan materi dengan ulum tafsir, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi yang saya ketahui kan tujuan untuk mengkaji usul fikih adalah untuk menghasilkan orang hukum, ya kurang lebih seperti dapur lah. Kalau seumpama fikih itu makanannya seperti itu. Nah, yang saya pertanyakan adalah apa memang benar ketika seseorang usuli itu pasti dikatakan orang yang memahami atau menguasai tentang ilmu tafsir? Karena kan yang saya ketahui yang namanya fikih minta fasir Quran umur fikih, ya. Jadi hanya sebagian orang. Artinya nisbat antara orang yang memahami usul fikih dan ulum tafsir itu bisa dibilang tidak setiap orang yang memahami usul fikih itu pasti menurut tafsir. Akan tetapi bisa saya balik bahwa setiap orang yang memahami ulum tafsir pasti memahami usul fikih. Tapi yang saya pahami tidak setiap orang yang memahami usul fikih itu memahami ulum tafsir. Kemudian yang kedua, berkaitan tentang usul fikih, yang saya agak bingung. Sebenarnya kan pada saat zaman Kanjeng Nabi, meskipun itu langsung dijawab permasalahan yang ada pada saat Kanjeng Nabi, di sana kan sudah muncul beragam ikhtilaf oleh para sahabat. Nah, tapi ujung-ujungnya kembalikan kepada Kanjeng Nabi dan Nabi pun membenarkan dua kasus tersebut. Nah, intinya kan di sana ada ikhtilaf di antara para sahabat. Nah, intinya kan di sana ada fikih. Nah, sedangkan usul fikih yang kita ketahui itu muncul oleh Imam Asy-Syafi'i, dirumuskannya oleh Imam Asy-Syafi'i kan ashabu hadis ukuran al-Imam Asy-Syafi'i atau seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang lebih dahulu itu, apakah fikih, apakah usul fikih? Ketika memang fikih, sedangkan usul fikih itu merupakan produk untuk menghasilkan produk fikih. Kemudian ini hanya sekedar konfirmasi yang terakhir. Di dalam kitab ini yang ditulis oleh Kang Fuad, hanya sekedar mengkonfirmasi pengetahuan saya, takutnya saya salah. Di sini kan tulisannya khulasoh al-qawaid al-fiqhiyah wal usuliyah. Nah, ini yang kalimat ini yang agak saya ragu membuat yang di wami atun baita. Setahu saya kan kalau namanya isim adat, kalau lebih dari 99 itu kan mumayyidznya kan harus baca dari bagi seperti itu. Allah. Alhamdulillah, atur nuhun tanggapan ya dari tadi Kang siapa pertama? Oh, Kang Harim ya, dari Cirebon ya. Ponpes Al-Furqan ya, dan dekat kantor kecamatan itu. Atur nuhun Kang Haris. Yang pertama dari Kang Haris, pertanyaannya menarik ya, bahwa apakah bisa qawaid fikih atau baik itu yang non fikih atau al-muttafaq 'alaiha bisa nggak posisinya sejajar dengan al-adillah asy-syar'iyyah, kira-kira gitu ya. Nah,
saya tanggapi, kalau untuk al-adillah asyariyah itu tidak bisa. Karena kalau qawaid fikih itu yang pertama sifatnya tidak kulliyun, dia sifatnya aglabiyun, hanya pada umum. Dalam qawaid al-fiqhiyah seringkali kita temukan mustasnayat pengecualian dari sebuah kaidah. Contoh, saya contohkan ya, bentar. Dalam kaidah fikih yang al-muttafaq alaih itu salah satunya yang kita hafal nih, ada makana aksaro hiblan kana aksaro fardan. Ingat ya? Ada kan kaidah itu kan? Apapun yang lebih banyak dikerjakan maka dia lebih afdol. Ya. Orang yang sholat tarawihnya 20 ya pasti lebih utama daripada yang kurang dari 20 kan kira-kira gitu. Maka aksaro bukan aksaro. Tapi ada mustasnanya apa? Mustasnanya itu misalkan dalam kasus sholat duha. Sholat duha kan maksimal 12, bener gak? Minimal 2. Tapi yang paling abdul berapa? 8 orang. Itu salah satu mustasna. Banyak di kaidah-kaidah yang lain. Nah, oleh karena itu, karena sifatnya yang adlabiyah tadi, sementara adillah asyariyah kan sifatnya qat'iyyu dilalah, akhirnya ya al-qawaid al-fiqhiyah ini ya, sejauh yang saya tahu gitu, ini tidak bisa sejajar dengan al-adillah asyariyah. Ya, di samping itu kan qawaid fiqhiyah itu juga sifatnya kasuistik. Dia berdasarkan kasus-kasus, kumpulan kasus, ada kesamaan jenis dan ilah, kemudian diangkat. Begitu. Itu ya, Kang Aris ya. Nanti monggo dibaca-baca lagi kalau ada pandangan lain, saya juga menunggu. Kemudian dari tadi siapa? Kang Sibaweh ya. Ada berapa pertanyaan Kang Sibaweh? 3 ya. Yang pertama tadi tentang oh ya, oke. Ya usulin. Nah ini saya mohon maaf saya harus koreksi nih pernyataannya. Ulumul tafsir, ulumul Quran beda kan? Ulumul tafsir itu cabang dari ulumul Quran. Ulumul Quran itu banyak. Yang saya temukan ada 48 cabang. Salah satunya ulumul tafsir. Berarti ulumul tafsir itu punya syajarah lagi. Klasik aksamul ulum itu banyak. Atau bayangkan ulumul Quran itu mulai dari ilmu tajwid, ilmu qiraat, ulumul tafsir, ilmu asbabun nuzul, ilmu mawatinun nuzul, kemudian ada ilmu ahkam, ilmu muhkamat wal mutasyabihat, ilmu mujmal wal mubayyan, ilmu amwal was. Jadi alat-alat yang digunakan dalam usul fikih untuk mengolah ayat itu jadi cabang ilmu khusus tersendiri dalam ulumul Quran. Contoh, kaidah dalam usul fikih tentang am, khos, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, muhkamat, mutasyabihat. Ternyata itu jadi cabang khusus dalam ulumul Quran. Ulumul Quran gede, satu rumpun besar. Nanti ke bawahnya ada ilmu am wal khos, ilmu mujmal wal mubayyan, ilmu muhkam wal mutasyabihat. Ulumul tafsir itu salah satu cabangnya. Artinya jadi padanannya bukan ke ulumul tafsir, jelas lah. Tidak setiap mufasir itu ahli usul fikih. Jadi harus clear dulu dalam istilah itu. Ini pentingnya aksamul ulum, biar nggak kacau pemikiran. Ya, kemudian, nah, mengapa saya katakan usul fikih itu yang ahli para usuliyun atau ahli usul
fikih itu bisa dipastikan dia ahli dalam ulumul Quran, secara lebih khusus soal alat-alat untuk ilmu cabang-cabang ulumul Quran, ya, terlebih khusus cabang-cabang ulumul Quran yang memang untuk meneliti ayat-ayat Al-Quran seperti ilmu muhkam wal mutasyabih, ilmu asbabul nuzul, ilmu asbabul nuzul, ilmu madani wal makki, itu kan jadi ilmu sih, ilmu makki wal madani di dalam ilmu. Jadi kan untuk menentukan untuk menerbitkan sebuah hukum fikih harus dilihat dari berbagai segi. Makanya prasyarat yaitu untuk menerbitkan hukum bagi seorang ahli usul fikih mau tidak mau harus merujuk pada cabang-cabang ulumul Quran terkhusus yang bersifat al-alat. Paham ya? Kayak gitu kan semua. Dan yang kedua tadi tentang apa? Punten? Oh ya, fikih dan usul fikih mana yang lebih dulu? Tadi sebetulnya itu sudah disampaikan oleh Kang Sibawe. Misalkan ketika zaman Nabi itu sudah jadi produk, tapi tentu saja sebelum ada produk pasti ada alatnya. Alatnya apa? Ya tentu saja Kanjeng Nabi punya alatnya, kan gitu. Misal Allah menurunkan ayat aqimus sholat, kemudian Kanjeng Nabi melahirkan hukum sholat wajib yang 5 waktu. Ya tentu saja kan sebelum menyampaikan kepada para sahabat, ya Nabi punya proses tersendiri bagaimana kemudian hukum sholat itu menjadi wajib. Ketika sholat Jumat pertama dilaksanakan di Masjid Kuba, sebelum ada syariat itu berarti kan ada proses yang Nabi jalankan. Entah itu proses istihad, proses pemikiran Nabi sendiri atau melalui wahyu. Itu usulnya gitu, kira-kira gitu. Ya. Jadi tahapan-tahapan kemudian menghasilkan hukum wajib sholat dan dari Kanjeng Nabi, ya pasti ada usulnya dong, ada proses mengapa kemudian hukum itu wajib. Cuman kalau Kanjeng Nabi kan prosesnya langsung turun dari wahyu, itu proses juga. Nah, kalau ada pertanyaan lebih dulu mana fikih dan usul fikih dalam konteks zaman Nabi, ya tentu saja fikih lebih dulu. Fikih lebih dulu karena waktu zaman Nabi langsung diwahyukan kepada Nabi. Tapi kalau dalam konteks hari ini, apalagi sudah berupa madzhab, fikih madhab, itu pasti usul fikih terlebih dahulu. Ya, dan kemudian, makanya kita mengenal ada istilah apa? Punten akan pernah dengar istilah tasyri'. Jadi ada syariat, ada tasyri'. Kalau syariat kan sudah jadi dulu. Ya. Kalau tasyri' itu proses kemenjadian. Ya. Kalau syariat itu sudah jadi, kalau tasyri' itu proses kemenjadian syariat. Apa sih? Bagaimana sih proses tasrihnya sholat? Bagaimana sih proses kenapa ini sholat 5 waktu menjadi syariat dan wajib? Bagaimana sih proses sholat Jumat menjadi wajib? Nah, prosesnya itu berarti disebut tasyri'. Nah, umumnya proses tasrih itu dibahas di usul fikih. Ketika zaman Nabi ada nggak tasrih? Ada. Kan ada proses tasrihnya, itu ada proses. Meskipun pada zaman Nabi langsung dengan pewahyuan, tapi itulah tasrih. Ya, itu soal fikih dan usul fikih, terutama ketika zaman. Dan yang terakhir, saya langsung jawab yang terakhir. Kalau soal buku, saya hanya nyerahin naskahnya. Urusan cover saya nggak tahu, saya malah baru tahu. Kalau dicek dulu mungkin saya bisa.
kemasannya. Iya, jadi lost control. Saya nggak tahu benar di indikator, saya baru lihat ya. Jadi